Perang Recasvales adalah salah satu peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah panjang pertemuan dan benturan antara dunia Islam dengan dunia Kristen di Eropa. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah pada abad ke-8 dan seringkali dikaitkan dengan latar belakang perebutan kekuasaan, strategi militer, serta kepentingan politik yang saling bertabrakan. Para sejarawan menempatkan peristiwa ini sebagai salah satu contoh bagaimana pasukan Muslim yang datang dari Andalusia dapat menghadapi tantangan besar dari kekuatan Kristen Eropa, khususnya di wilayah pegunungan Pirenia yang menjadi batas alami antara semenanjung Iberia dengan daratan Eropa. Perang ini terjadi pada tahun 778 Masehi di sebuah jalur sempit pegunungan yang dikenal dengan sebutan Recasvales atau dalam catatan Eropa sering disebut Roncesvalles. Lokasi ini menjadi medan pertempuran karena merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah Iberia dengan daratan Franka. Latar belakang pertempuran ini tidak bisa dilepaskan dari ambisi Karl yang dikenal sebagai Charlemagne, Raja Franka yang berusaha memperluas pengaruhnya ke selatan. Ia pada awalnya dipanggil oleh beberapa penguasa lokal Muslim yang berseteru dengan penguasa Andalusia agar datang membantu melemahkan kekuasaan dinasti Umayyah di Cordoba. Beberapa tokoh lokal di Zaragoza dan sekitarnya yang merasa tertekan oleh hegemoni penguasa pusat melihat kedatangan Charlemagne sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan politik. Namun, harapan tersebut tidak terwujud sesuai rencana. Ketika Charlemagne membawa pasukannya melewati Pirenia menuju ke Zaragoza, ia mendapati bahwa penguasa Muslim di sana tidak benar-benar menyerahkan kota kepadanya. Wali kota Zaragoza yang bernama Husain al-Ansari menolak untuk tunduk dan menutup pintu kota. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar di pihak Franka karena mereka telah menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapati bahwa bantuan politik yang dijanjikan ternyata tidak bisa diwujudkan. Charlemagne kemudian memutuskan untuk mundur. Akan tetapi, mundurnya pasukan Franka tidak berlangsung mulus. Sebelum kembali ke wilayah asalnya, Charlemagne menghancurkan kota Pamplona, sebuah kota penting yang dihuni oleh orang Bask. Tindakan penghancuran kota ini menimbulkan kebencian mendalam di kalangan penduduk lokal. Ketika pasukan Charlemagne mundur melalui jalur sempit Recasvales, disinilah pertempuran besar terjadi. Orang Bask yang merasa dikhianati dan dirugikan oleh penghancuran Pamplona melakukan serangan balasan secara mendadak terhadap barisan belakang pasukan Franka. Dalam catatan sejarah, barisan belakang ini dipimpin oleh Roland, seorang tokoh yang kemudian melegenda dalam karya sastra Eropa. Serangan orang Bask yang mengenal medan pegunungan dengan baik menyebabkan pasukan Franka panik dan mengalami kekalahan berat. Banyak pasukan Franka terbunuh, termasuk Roland sendiri. Para sejarawan mencatat bahwa peristiwa ini sebenarnya bukanlah pertempuran langsung antara pasukan Muslim dan pasukan Kristen. Namun demikian, keterlibatan unsur politik Muslim di Andalusia dalam memancing kehadiran Charlemagne serta posisi orang Bask yang dalam konteks saat itu berada di antara pengaruh dunia Islam dan dunia Kristen membuat pertempuran Recasvales sering dipandang sebagai bagian dari benturan lebih besar antara dua peradaban tersebut. Sebagian sejarawan Muslim menekankan bahwa kekalahan pasukan Charlemagne di Recasvales adalah pertolongan Allah yang menjaga wilayah Andalusia dari serangan luar. Dengan gagalnya, Charlemagne menguasai Zaragoza dan dikalahkannya pasukannya di pegunungan, dinasti Umayyah di Cordoba mendapatkan ruang untuk memperkuat stabilitasnya. Dalam tradisi Barat, peristiwa ini menjadi sangat terkenal
berkat berkembangnya kisah kepahlawanan Roland yang disebut dalam syair epik berjudul The Song of Roland. Syair ini ditulis beberapa abad kemudian dan menambahkan berbagai unsur yang tidak sesuai dengan catatan sejarah. Dalam versi sastra, musuh yang dihadapi Roland bukanlah orang Bask, melainkan digambarkan sebagai pasukan Muslim dari Andalusia. Hal ini menunjukkan bagaimana imajinasi masyarakat Kristen Eropa abad pertengahan membingkai konflik mereka dengan Islam sebagai bagian dari narasi religius yang lebih besar. Dengan demikian, meskipun fakta sejarah menunjukkan bahwa penyerang Roland adalah orang Bask, memori kolektif Eropa kemudian menghubungkannya dengan pertempuran melawan Muslim. Sejarawan modern berusaha menempatkan peristiwa ini secara lebih objektif. Mereka menegaskan bahwa Perang Recasvals adalah hasil dari situasi politik kompleks di semenanjung Iberia, di mana ada persaingan antara penguasa lokal Muslim, dinasti Umayyah di Cordoba, dan kerajaan Kristen di utara. Charlemagne mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi justru terjebak dalam permainan politik yang berakhir dengan bencana. Kehancuran pasukannya di Recasvals menjadi peringatan bahwa kekuatan militer besar lama. Kematian Roland di Recasvals meninggalkan bekas mendalam bagi bangsa Franka. Roland bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga tokoh penting dalam barisan elit Charlemagne. Kekalahannya menjadi aib besar bagi pasukan yang selama ini dikenal sangat kuat. Akan tetapi, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah, kekalahan tersebut kemudian ditransformasikan menjadi sebuah legenda. Kisah Roland diangkat menjadi simbol kepahlawanan Kristen melawan Islam, meskipun kenyataannya ia gugur karena serangan orang Bask. Inilah yang kemudian melahirkan Epic Song of Roland, sebuah karya sastra terbesar dalam tradisi Perancis abad pertengahan. Dalam epik tersebut, orang Bask diubah menjadi pasukan Muslim Andalusia. Transformasi sejarah ini menunjukkan bagaimana memori kolektif masyarakat dapat dibentuk oleh kebutuhan ideologis dan narasi keagamaan. Para sejarawan Muslim menilai kisah ini sebagai bukti bagaimana dunia Kristen seringkali mendistorsikan fakta sejarah demi memperkuat narasi perjuangan mereka. Bagi sejarawan Muslim, jelas bahwa kekalahan Charlemagne di Recasvals merupakan kegagalan strategi politik dan militer, bukan kemenangan besar karena kepahlawanan Roland. Kemenangan sesungguhnya ada pada orang Bask yang mampu mempertahankan tanah air mereka dan pada dinasti Umayyah yang tetap kokoh di Andalusia. Tanpa perlawanan itu, mungkin saja Charlemagne berhasil menancapkan pengaruhnya di bagian utara Andalusia. Sejarawan modern mencoba memandang peristiwa ini dengan lebih netral. Mereka melihat bahwa Perang Recasvals mencerminkan kompleksitas hubungan antar kekuatan pada masa itu. Dunia Islam tidak sepenuhnya bersatu, sebagaimana dunia Kristen juga tidak sepenuhnya bersatu. Ada faksi-faksi yang saling berkompetisi, dan terkadang justru faksi yang berbeda agama dapat bekerja sama untuk kepentingan politik jangka pendek. Namun, pada akhirnya, kepentingan lokal seringkali lebih menentukan arah sejarah daripada ambisi besar penguasa pusat. Dalam hal ini, orang Baske dengan pengetahuan medan dan semangat mempertahankan tanah airnya berhasil menuliskan babak penting yang berpengaruh pada hubungan antara Islam dan Kristen di Eropa. Selain itu, peristiwa Recasvals juga mengingatkan dunia bahwa faktor geografis sangat menentukan jalannya peperangan. Pegunungan Pirenia yang tinggi dan berliku laksana benteng alam yang melindungi Andalusia dari serangan luar. Dalam banyak catatan, serangan besar pasukan Franka selalu gagal menembus wilayah ini karena kesulitan medan. Hal ini menunjukkan bahwa
keunggulan jumlah pasukan dan kekuatan militer tidak selalu menjamin kemenangan. Kadangkala, medan yang sulit dan strategi gerilya mampu meruntuhkan pasukan besar. Dampak jangka panjang dari peristiwa ini cukup besar. Bagi Charlemagne, kekalahan di Roncesvalles tidak menghentikan ambisinya untuk memperluas wilayah di Eropa Utara dan Tengah, tetapi ia tidak lagi mencoba menaklukkan Andalusia secara langsung. Kekalahan itu menjadi tanda bahwa batas antara dunia Kristen dan dunia Islam di Barat akan tetap bertahan selama berabad-abad. Andalusia tetap berada di bawah kendali Muslim hingga berabad-abad setelah itu, bahkan menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan yang memberi pengaruh besar pada Eropa. Bagi orang Baske sendiri, kemenangan di Roncesvalles menjadi bagian penting dari identitas mereka. Mereka berhasil mempertahankan tanah air dari serangan pasukan besar. Meski tidak menjadi sebuah kerajaan besar, mereka mampu menunjukkan bahwa kekuatan lokal bisa mengalahkan kekuatan besar. Kebanggaan ini terus hidup dalam tradisi mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Muslim Andalusia, peristiwa Roncesvalles memberi waktu berharga untuk memperkuat diri. Dengan gagalnya, Charlemagne menancapkan pengaruhnya. Dinasti Umayyah di Cordoba dapat berfokus pada pembangunan internal. Pada akhirnya, beberapa dekade kemudian, Cordoba tumbuh menjadi salah satu kota termaju di dunia, dengan masjid megah, perpustakaan besar, dan universitas yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Semua ini mungkin tidak akan terwujud jika Charlemagne berhasil membuka celah di Andalusia. Dalam memori kolektif Eropa, kisah Roland tetap lebih populer daripada kenyataan sejarah. Lagu kepahlawanan tentang Roland menjadi bacaan utama para ksatria dan simbol semangat perang salib beberapa abad kemudian. Narasi itu menanamkan keyakinan bahwa pertempuran mereka melawan Islam adalah bagian dari tradisi panjang sejak masa Charlemagne. Dengan demikian, meskipun fakta sejarah menyebutkan musuh Roland adalah orang Bask, masyarakat Kristen tetap menganggapnya sebagai simbol perlawanan terhadap Islam. Kisah ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya berbicara tentang fakta, tetapi juga tentang makna yang dilekatkan pada fakta tersebut. Perang Roncesvalles adalah contoh bagaimana satu peristiwa lokal dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak, bahkan bisa berubah menjadi legenda yang melampaui batas waktu. Sejarawan mengingatkan kita bahwa untuk memahami sejarah, kita harus memisahkan antara fakta yang tercatat dan narasi yang dibangun. Fakta menunjukkan bahwa Roland tewas di tangan orang Bask, tetapi narasi menjadikannya pahlawan Kristen yang gugur melawan Muslim. Pada akhirnya, Perang Roncesvalles adalah cermin dari dinamika sejarah yang penuh warna. Ia menunjukkan bahwa kekuatan besar tidak selalu menang, bahwa perlawanan lokal bisa menentukan arah sejarah, dan bahwa ingatan kolektif manusia seringkali membentuk kisahnya sendiri demi kepentingan ideologis. Bagi dunia Islam, ia menjadi bukti bahwa Andalusia terlindungi dari ambisi Charlemagne. Bagi dunia Kristen, ia menjadi legenda kepahlawanan Roland. Bagi sejarawan, ia adalah pelajaran berharga tentang bagaimana sejarah ditulis, dimaknai, dan diwariskan dari masa ke masa. Sejarawan menilai bahwa peristiwa Roncesvalles tidak hanya penting dari sisi militer, tetapi juga dari sisi psikologis. Bagi pasukan Franka yang selama itu terbiasa dengan kemenangan dan ekspansi, kekalahan di sebuah jalur pegunungan sempit adalah tamparan keras yang menurunkan kepercayaan diri mereka. Charlemagne sendiri, meski tetap berhasil menutupi kekalahan itu dengan sejumlah keberhasilan di wilayah lain, tetap tidak bisa menghapus luka sejarah
bahwa ekspedisi ke selatan telah berakhir dengan kegagalan. Bahkan, beberapa catatan menyebutkan bahwa setelah peristiwa ini, Charlemagne menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur strategi perang di wilayah yang bukan merupakan pusat kekuatannya. Bagi masyarakat Kristen Eropa, terutama bangsa Franka, cara untuk menutupi luka sejarah adalah dengan menciptakan legenda. Maka lahirlah kisah Roland yang digambarkan sebagai ksatria gagah berani yang gugur karena dikhianati oleh kaum Muslim. Dalam versi epik Song of Roland, pasukan Muslim Andalusia dikisahkan menyerang dengan jumlah yang sangat besar dan Roland bertempur hingga tetes darah terakhir. Ia disebutkan meniup tanduknya yang terkenal untuk memanggil bantuan, namun bantuan datang terlambat. Kisah ini ditulis berabad-abad kemudian pada masa semangat perang salib sedang berkobar, sehingga wajar jika penulisnya menambahkan unsur propaganda religius agar bisa mengobarkan semangat perang melawan Islam. Namun, jika kembali pada catatan sejarawan kontemporer abad ke-8, jelas terlihat bahwa tidak ada pasukan Muslim yang ikut menyerang Roland. Yang ada hanyalah orang Baske yang marah karena kota mereka dihancurkan. Fakta sejarah ini sering diabaikan karena tidak memberikan nilai heroik sebesar jika dikaitkan dengan perang melawan Islam. Disinilah kita dapat melihat betapa pentingnya peran sejarah dalam membentuk identitas suatu bangsa. Fakta yang sederhana bisa diubah menjadi kisah kepahlawanan yang bertahan hingga ratusan tahun, bahkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dan tradisi sastra. Sejarawan Muslim memandang fenomena ini sebagai contoh bagaimana dunia Kristen seringkali menggunakan Islam sebagai simbol musuh abadi dalam narasi sejarah mereka. Padahal, dalam kenyataannya, dunia Islam pada masa itu tidak sedang melakukan serangan langsung terhadap Charlemagne. Justru Charlemagne yang mencoba ikut campur dalam politik internal Andalusia. Jika penguasa Muslim di Zaragoza benar-benar menyerahkan kota kepada Charlemagne, tentu sejarah akan berbeda. Akan tetapi, karena mereka menolak, maka rencana besar Charlemagne gagal total. Dari sisi lain, peristiwa Recasvales juga memperlihatkan bahwa kekuatan Islam di Andalusia, meski masih dalam masa konsolidasi, tetap mampu mempertahankan diri dari ancaman eksternal. Dinasti Umayyah yang berpusat di Cordoba pada masa itu masih menghadapi tantangan internal berupa pemberontakan lokal dan persaingan antar kelompok. Namun, keberhasilan mereka menjaga wilayah dari intervensi Franka memberi legitimasi yang lebih kuat pada kekuasaan mereka. Dengan stabilitas tersebut, Andalusia kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan besar yang kelak melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, dan Al-Zahrawi. Sejarawan modern melihat Perang Recasvales sebagai titik balik dalam sejarah Eropa Barat. Jika Charlemagne berhasil menaklukkan Zaragoza dan memperluas pengaruhnya hingga ke Andalusia, maka kemungkinan besar sejarah Eropa akan berbeda. Mungkin Andalusia tidak akan sempat berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan yang memberi kontribusi besar pada peradaban Eropa. Namun, karena Charlemagne gagal, Andalusia tetap berdiri dan justru memberi pengaruh besar pada dunia Kristen di kemudian hari. Dari sisi budaya, kemenangan orang Bask di Recasvales menegaskan pentingnya identitas lokal. Mereka bukan bagian dari kekuasaan besar, tetapi berhasil menunjukkan bahwa identitas dan kebebasan lokal dapat dipertahankan bahkan melawan pasukan besar. Hal ini memberi inspirasi bagi banyak kelompok di Eropa yang merasa terjepit di antara dua kekuatan besar, yakni kerajaan Kristen di utara dan kekhalifahan Muslim di selatan. Sejarawan juga mengingatkan bahwa Perang Recasvales adalah
Contoh klasik bagaimana peperangan bisa melahirkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, ia adalah tragedi bagi pasukan Franka yang kehilangan salah satu pemimpin terbaik mereka. Di sisi lain, ia adalah kemenangan bagi orang Bask yang berhasil membalas dendam atas penghancuran kota mereka. Sementara itu, bagi dunia Islam, perang ini adalah sebuah berkah karena menggagalkan ambisi Charlemagne dan memberi waktu bagi Andalusia untuk memperkuat diri. Jika ditinjau dari sisi strategi militer, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya barisan belakang dalam sebuah ekspedisi. Pasukan Franka sebenarnya memiliki kekuatan besar di barisan depan, tetapi barisan belakang yang lebih rentan menjadi sasaran empuk serangan mendadak. Hal ini menjadi pelajaran bagi strategi militer Eropa pada masa berikutnya. Banyak panglima perang setelah Charlemagne yang lebih berhati-hati dalam menjaga barisan belakang ketika melewati wilayah berbahaya. Dalam catatan literatur Islam, meski perang Requesens tidak menjadi topik besar sebagaimana perang besar lainnya, tetap ada pengakuan bahwa peristiwa ini memberikan manfaat bagi kaum muslim. Dengan terhindarnya Andalusia dari ancaman Franka, cahaya Islam di barat Eropa tetap bersinar. Hal ini memungkinkan berlangsungnya proses dakwah, pengembangan ilmu, dan lahirnya karya-karya besar yang kelak menjadi jembatan pengetahuan antara dunia Islam dengan dunia Kristen. Pada akhirnya, Perang Requesens membuktikan bahwa sejarah bukan hanya ditentukan oleh kekuatan besar, tetapi juga oleh perlawanan lokal, kondisi geografis, dan keputusan politik yang kadang sederhana namun menentukan. Fakta bahwa sebuah kelompok kecil seperti orang Bask mampu mengalahkan pasukan sebesar Franka adalah pelajaran berharga tentang ketahanan, keberanian, dan strategi. Fakta bahwa dunia Kristen kemudian mengubah peristiwa itu menjadi legenda tentang Roland adalah pelajaran tentang bagaimana sejarah dapat dipolitisasi dan dijadikan alat propaganda. Fakta bahwa dunia Islam tetap berdiri kokoh di Andalusia setelah peristiwa ini adalah bukti bahwa Allah menjaga cahaya Islam di bumi barat. Refleksi dari para sejarawan mengenai perang Requesens banyak memberikan pemahaman bahwa sejarah selalu lebih kompleks daripada kisah-kisah heroik yang diturunkan. Di satu sisi, kita melihat bagaimana kekalahan Charlemagne di sebuah celah pegunungan yang sepi mampu mengguncang kebesaran pasukan Franka. Di sisi lain, kita melihat bagaimana orang Bask yang jumlahnya sedikit dapat mencatat kemenangan monumental yang terus dikenang berabad-abad kemudian. Dari sisi Muslim sendiri, meskipun tidak turun langsung di medan perang, peristiwa ini memberi mereka keuntungan besar karena membuat lawan politik mereka tersingkir dengan sendirinya dan wilayah Andalusia tetap aman dari serangan luar. Sejarawan Eropa modern banyak menekankan bahwa narasi Song of Roland adalah contoh nyata bagaimana sejarah seringkali direkayasa untuk memenuhi kebutuhan politik dan ideologis. Ketika karya itu ditulis pada masa Perang Salib, para penguasa Kristen membutuhkan kisah-kisah inspiratif yang mampu mengobarkan semangat rakyat untuk melawan Islam. Maka, fakta sejarah yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan Muslim diubah menjadi kisah kepahlawanan Kristen melawan Islam. Roland digambarkan sebagai martir Kristen yang mati demi imannya. Meskipun catatan kontemporer jelas menyebut bahwa ia terbunuh karena serangan orang Bask. Sejarawan Muslim pada gilirannya membaca peristiwa ini dari kacamata iman. Bagi mereka, kegagalan Charlemagne adalah salah satu bentuk perlindungan ilahi yang menjaga Islam tetap kokoh di Andalusia. Jika seandainya Charlemagne berhasil merebut Zaragoza, atau jika ia pulang dengan kemenangan, maka pengaruh Franka bisa meluas hingga jauh ke wilayah selatan. Namun,
karena ia justru mengalami kekalahan, maka Andalusia memiliki ruang yang cukup untuk bertahan, berkembang, bahkan melahirkan peradaban yang kelak memberi pengaruh besar bagi dunia Eropa. Mereka melihat bahwa sejarah ini menunjukkan bagaimana Allah bisa memberi kemenangan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bukan dengan perang besar, tetapi dengan sekelompok kecil orang Baske yang marah karena kota mereka dihancurkan. Dari perspektif geopolitik, Perang Recasvales menunjukkan bagaimana batas alamiah berupa pegunungan dapat menjadi faktor penting yang menentukan jalannya sejarah. Pegunungan Pirenia menjadi benteng yang sulit ditembus baik oleh pasukan besar Muslim ketika mencoba menaklukkan wilayah utara maupun oleh pasukan besar Kristen ketika mencoba menembus ke selatan. Dalam catatan sejarah berabad-abad setelahnya, garis Pirenia tetap menjadi salah satu batas penting antara dua dunia, yakni dunia Islam di Andalusia dan dunia Kristen di utara. Sejarawan juga menyoroti bahwa Perang Recasvales menegaskan pentingnya kearifan lokal. Orang Bask yang tidak memiliki kerajaan besar, tidak memiliki tentara tetap, dan tidak memiliki teknologi perang sehebat Franka, mampu mengalahkan musuh mereka dengan memanfaatkan medan dan strategi yang tepat. Kemenangan mereka adalah simbol bahwa dalam sejarah bukan hanya jumlah pasukan atau kekuatan senjata yang menentukan, melainkan juga semangat, strategi, dan keberanian. Bagi masyarakat Kristen kemudian, kisah Roland menjadi simbol kepahlawanan yang menginspirasi generasi berikutnya. Lagu kepahlawanan tentang Roland dibacakan oleh penyair keliling di istana-istana, membakar semangat para ksatria muda, dan dijadikan teladan bagi para pejuang salib. Namun, pada saat yang sama, kisah itu juga menunjukkan bagaimana sejarah bisa kehilangan keasliannya ketika bercampur dengan mitos dan propaganda. Sementara itu, bagi dunia Islam, peristiwa ini memperkuat pandangan bahwa ancaman dari utara bukanlah hal yang mudah diremehkan. Meskipun Andalusia selamat, tetap ada potensi ancaman dari kerajaan Kristen yang sewaktu-waktu bisa bangkit. Karena itu, para penguasa Andalusia berusaha memperkuat pertahanan, membangun benteng, memperkokoh pasukan, dan menjaga stabilitas politik agar tidak mudah dipecah belah. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kelemahan internal dapat membuka peluang bagi musuh eksternal untuk masuk. Dengan demikian, Perang Recasvales adalah titik pertemuan antara fakta sejarah, kepentingan politik, narasi religius, dan mitos kepahlawanan. Ia adalah fakta sejarah tentang serangan orang Bask terhadap pasukan Franka. Ia adalah kepentingan politik yang membuat Charlemagne gagal memperluas pengaruhnya ke selatan. Ia adalah narasi religius bagi kaum Kristen yang menjadikannya simbol perang melawan Islam. Ia juga adalah mitos kepahlawanan yang hidup berabad-abad dalam bentuk syair Roland. Semua ini menjadikan Recasvales lebih dari sekadar pertempuran lokal. Ia adalah simbol benturan dua dunia yang terus dikenang dengan cara yang berbeda oleh setiap pihak. Pada akhirnya, para sejarawan mengingatkan kita bahwa memahami sejarah tidak cukup hanya dengan membaca kisah populer atau legenda, melainkan juga dengan menelusuri sumber-sumber asli, membandingkan catatan dari berbagai pihak, dan menempatkan peristiwa dalam konteksnya. Perang Recasvales mengajarkan bahwa sejarah adalah jalinan kompleks antara fakta dan tafsir, antara realitas dan imajinasi, antara politik dan keyakinan. Bagi umat Islam, ia adalah tanda perlindungan Allah terhadap Andalusia. Bagi orang Bask, ia adalah simbol kemenangan rakyat kecil melawan penguasa besar. Bagi dunia Kristen, ia adalah legenda Roland yang heroik. Bagi sejarawan, ia adalah pelajaran abadi
tentang bagaimana sejarah hidup dalam ingatan manusia. Setelah Perang Recasvals, Andalusia mendapatkan waktu yang sangat berharga untuk mengokohkan dirinya. Kegagalan Charlemagne menembus wilayah ini memberikan ruang bagi dinasti Umayyah untuk memperkuat otoritas pusat di Cordoba. Dari sinilah muncul sebuah fase baru dalam sejarah Andalusia yang ditandai dengan stabilitas politik dan perkembangan kebudayaan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa jika ekspedisi Charlemagne berhasil, Andalusia mungkin tidak akan pernah berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam. Cordoba pada akhirnya menjelma menjadi kota yang mewah dengan masjid agung yang megah, jalan-jalan yang tertata, rumah-rumah dengan pencahayaan, dan pasar-pasar yang ramai. Dari kota inilah muncul ilmuwan besar dalam bidang kedokteran, filsafat, astronomi, matematika, hukum, hingga seni. Semua itu bisa terjadi karena Andalusia tidak langsung jatuh ke tangan Charlemagne. Peristiwa Recasvals, walau terjadi ratusan kilometer di utara, menjadi penghalang pertama yang mencegah invasi besar Eropa ke dunia Islam Barat. Sejarawan Barat modern mengakui bahwa dunia Kristen banyak mengambil manfaat dari perkembangan ilmu di Andalusia. Meskipun dalam narasi populer mereka menggambarkan Islam sebagai musuh, kenyataannya hubungan antara dua dunia ini lebih kompleks. Banyak sekali ilmuwan Kristen yang datang ke Andalusia untuk belajar atau menerjemahkan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Latin. Tanpa keberlangsungan Andalusia, mungkin kebangkitan intelektual Eropa yang disebut Renaissance tidak akan terjadi pada waktunya. Karena itu, peristiwa Recasvals tidak hanya menjaga Andalusia dari sisi politik, tetapi juga secara tidak langsung menyelamatkan jalannya sejarah peradaban dunia. Selain itu, Perang Recasvals juga mengajarkan pentingnya sikap waspada terhadap kekuatan eksternal yang memanfaatkan kelemahan internal. Sejarawan Muslim menekankan bahwa perpecahan di antara para wali kota Muslim di utara Andalusia adalah salah satu sebab mengapa Charlemagne bisa masuk begitu jauh. Jika tidak ada pengkhianatan politik dari sebagian pihak yang mengundang Charlemagne, maka pasukan Franka tidak akan berani melangkah hingga ke Zaragoza. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan internal seringkali lebih berbahaya daripada kekuatan musuh di luar. Pelajaran ini terus diingat dalam sejarah Islam, karena kehancuran besar seringkali bermula dari dalam, bukan dari luar. Bagi orang Baske sendiri, peristiwa Recasvals bukan hanya catatan sejarah, tetapi menjadi bagian dari identitas kolektif mereka. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa meskipun tidak memiliki kerajaan besar, mereka mampu mempertahankan diri dari kekuatan luar yang jauh lebih besar. Sejarawan antropologi mencatat bahwa memori kolektif ini ikut memperkuat identitas etnis Bask yang bertahan hingga masa modern. Charlemagne setelah peristiwa itu memilih untuk tidak lagi memaksakan ekspansi langsung ke Andalusia. Ia lebih memusatkan perhatiannya ke Eropa Tengah dan Utara, membangun kerajaan Franka yang luas, dan kemudian menjadi Kekaisaran Romawi Suci. Namun, bayang-bayang kekalahan di Recasvals tetap melekat. Dalam catatan sejarah, nama Roland yang gugur di sana menjadi legenda. Sementara secara politis, Charlemagne terpaksa mengakui bahwa Andalusia berada di luar jangkauan kekuasaannya. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu contoh pertolongan Allah yang datang dari arah yang tidak disangka. Pasukan Muslim tidak perlu mengangkat pedang secara langsung untuk mengusir Charlemagne, karena orang Bask telah melakukan bagian itu. Hal ini mengingatkan pada banyak ayat dalam Al-Quran bahwa Allah dapat menolong kaum beriman dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Bagi umat Islam,
Hal ini menjadi bahan renungan bahwa selama mereka berpegang teguh pada agama dan tidak menyerahkan tanah air mereka kepada musuh, maka pertolongan akan selalu datang. Sejarawan kontemporer mencoba menempatkan perang Recasvales dalam bingkai yang lebih luas. Mereka melihatnya bukan sekadar peristiwa lokal, tetapi sebagai simbol pertemuan tiga kekuatan yang berbeda. Dunia Kristen Franka dengan ambisinya yang besar, dunia Islam Andalusia dengan tantangan internal sekaligus kekuatannya yang kokoh, dan dunia lokal Bask yang kecil tetapi gigih mempertahankan diri. Pertemuan tiga dunia ini menghasilkan sebuah kisah yang masih dibicarakan hingga berabad-abad kemudian. Dari sisi budaya, kisah Roland yang lahir dari peristiwa ini memberi pengaruh besar pada tradisi sastra Eropa. Epic Song of Roland menjadi inspirasi bagi banyak karya kepahlawanan abad pertengahan dan mengajarkan nilai-nilai ksatria, kesetiaan, dan pengorbanan. Akan tetapi, di balik kisah itu ada fakta sejarah yang berbeda. Fakta ini kemudian baru dipahami oleh sejarawan modern setelah mereka meneliti sumber-sumber kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa ada jarak yang lebar antara sejarah sebagai fakta dan sejarah sebagai cerita yang diwariskan. Jika dilihat secara keseluruhan, Perang Recasvales adalah contoh sempurna bagaimana sejarah bisa dipahami dari berbagai sisi. Dari sisi militer, ia menunjukkan kemenangan tak terduga rakyat kecil atas pasukan besar. Dari sisi politik, ia memperlihatkan bagaimana kegagalan strategi bisa menghancurkan ambisi besar seorang raja. Dari sisi agama, ia menjadi bahan tafsir bahwa Allah melindungi Andalusia dari ancaman. Dari sisi sastra, ia melahirkan epik besar yang membentuk imajinasi kolektif masyarakat Kristen Eropa. Dengan demikian, Recasvales bukan hanya sebuah pertempuran di celah pegunungan pada tahun 778, tetapi juga peristiwa yang menandai garis batas peradaban. Andalusia tetap berdiri, Charlemagne gagal memperluas pengaruhnya, orang Bask mempertahankan identitasnya, dan dunia Kristen menciptakan legenda Roland. Semua itu menjadikan Perang Recasvales sebagai salah satu peristiwa paling simbolis dalam sejarah hubungan Islam dan Kristen di Eropa.